saudara terkasih yang di dalam Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita akan bersaat teduh mulai. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita akan naikkan satu lagu pujian dari lagu metodis nomor 3, Hormat bagi Allah Bapa. Mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu, di mana saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Bapa untuk kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu di dalam hari-hari kami, atas tuntunan kasih-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Tuhan, walau dalam keterbatasan kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami bersyukur Bapa, kami masih Engkau izinkan untuk kami menyembah-Mu. Dan kami percaya Bapa, bahwa Engkau hadir dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan pengasih-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang berotoritas Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri, kita akan beresponsoria yang terambil di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Seperti biasa kita bergantian membaca. Perasaan tenang dekat Allah.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah bersama. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi apa? Bagi Allah serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Selanjutnya pembacaan Alkitab yang terambil di dalam Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Selanjutnya doa syafaat oleh Saudari Devi. Mari jemaat sekalian, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu masih boleh merasakan kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada saat malam hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan setiap pokok-pokok doa kami, setiap kerinduan kami ya Bapa. Sebelum itu ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh
menilik setiap hati kami. Biarlah Tuhan boleh membuka hati kami. Ampuni kami ya Bapa. Kami mungkin selama 1 minggu ini telah melakukan dosa ya Tuhan. Kami membuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami boleh layak untuk menaikkan setiap doa-doa kami ya Bapa. Bapa kami yang baik, pada saat malam hari ini kami ingin berdoa bagi setiap jemaat-jemaat kami ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terutama kami ingin berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami ingin berdoa bagi Chuan Tau Grace, Bapak Chun Min, Bapak Immanuel, Bapak Apin, Ibu Lim Kui Keng, Bapak Susanto, Ibu Shanti, Bapak Kim San, Ibu Anita, Ibu Cuyung, Ibu Suryati, dan juga Ibu Sudianti ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh melawat mereka, menyembuhkan mereka, memberikan mujizat bagi mereka ya Tuhan. Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, melalui hidup mereka Tuhan memiliki rencana dan kuasa yang nyata. Dan juga kasih-Mu boleh tercurahkan bagi mereka ya Bapa. Engkau berkati setiap istirahat yang mereka lakukan, setiap obat yang mereka konsumsi, setiap hal yang mereka percaya bahwa mereka boleh disembuhkan dari setiap sakit penyakitnya ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarganya yang merawat mereka. Biar mereka boleh dirawat dan setiap keluarganya memiliki hati yang tetap bersatu, teguh, sabar untuk merawat orang-orang yang dikasihi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka boleh disembuhkan dan Tuhan memberikan kuasa mujizat atas mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang merindukan buah hati Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Hera dan keluarga Ibu Lucy. Dan juga kami berdoa ya Tuhan bagi ibu-ibu yang tengah mengandung, Chuan Tau Trivena, Ibu Meli, dan juga Ibu Agustina, istri dari Bapak Suadi ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Baik setiap anak-anak-Mu yang merindukan sebuah buah hati Tuhan, biar Tuhan memberikan mujizat Tuhan. Engkau memberikan anugerah ya Tuhan. Engkau percayakan mereka, biar mereka boleh memiliki anak ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika mereka penuh dengan kerinduan, Engkau pasti akan memberikan tepat pada waktunya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami juga berterima kasih Engkau telah memberikan kepercayaan kepada ibu-ibu yang tengah mengandung yang telah kami sebutkan tadi ya Tuhan. Biarlah mereka boleh Engkau jagai kesehatannya, Engkau jagai baik ibu dan janinnya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalani setiap aktivitas dengan baik ya Tuhan. Engkau kawal ya Bapa hingga pada hari lahirnya tiba ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mampu memberikan pertolongan. Engkau Tuhan yang mampu memberikan bimbingan, dan juga Engkau Tuhan yang mampu menjaga. Ya, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dan juga kami berterima kasih atas segala yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, seluruh pengurus, baik setiap aktivis, guru sekolah minggu, dan setiap jemaat-Mu ya Bapa yang ada di keluarga Game Isiaga ini ya Bapa. Engkau berkati kami, setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Engkau berkati kami ya Bapa. Engkau pakai hati kami, Engkau pakai hidup kami, Engkau pakai kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi alat-Mu yang layak Tuhan. Kami boleh melayani Engkau. Kami memiliki hati yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk melayani Engkau ya Bapa.
Engkau pimpin setiap hamba Tuhan-Mu ya Tuhan, yang boleh mengembalakan setiap jemaat-Mu. Biar mereka boleh tetap setia, bersatu hati, mereka boleh bersemangat untuk memimpin gereja ini, memimpin setiap jemaat. Biarlah kami boleh terpimpin dan juga kami tetap merasakan kasih Tuhan melalui setiap pelayanan mereka, setiap lawatan mereka, setiap firman Tuhan yang mereka sampaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi setiap program-program gereja yang mungkin tertunda selama 1 tahun ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati program-program selanjutnya. Dan kami berdoa Tuhan, semoga 2 minggu ke depan ya Tuhan, kami boleh menjalankan kembali new normal Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh datang bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Kami boleh bersatu hati, kami boleh berkumpul bersama lagi dengan setiap protokol-protokol COVID. Kami boleh beribadah, kami boleh bersama-sama merasakan sukacita di dalam Tuhan kembali di dalam ruangan gereja ini ya Tuhan. Tuhan yang kawal dan Tuhan yang memberikan kami jalan keluar, dan Tuhan yang memberikan kami hal yang terbaik, dan juga Tuhan yang memberikan kami jawaban tepat pada waktunya ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang berjuang melawan wabah COVID-19 dan akan memulai new normal lagi. Tuhan, kami berdoa untuk setiap masyarakat, disiplin yang mereka jalankan, setiap protokol yang mereka jalankan Tuhan. Semua orang kembali beraktivitas. Kami hidup berdampingan dengan virus ya Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Biar kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, sekolah kami, semua kegiatan kami Tuhan, berdampingan dengan virus yang tidak kami lihat. Tapi kami percaya di samping itu kami juga punya Tuhan yang selalu menjaga kami, memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, terlepas dari semua masalah yang terjadi, kami punya Tuhan yang lebih luar biasa. Kami punya Tuhan yang lebih kuat dibandingkan penyakit apapun ya Bapa. Tuhan kami yang baik, Engkau berikan setiap pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden hingga jajaran yang terendah, biar mereka boleh tetap semangat Tuhan di dalam memecahkan masalah, di dalam menghadapi masalah negara kami, yaitu memerangi kasus COVID ini ya Tuhan. Berikan mereka hati yang teguh dan tetap bersemangat. Jangan biarkan mereka putus semangat ya Tuhan untuk melawan masalah yang sedang kami perangi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia agar semakin sadar bahwa semua orang butuh juru selamat dan kepastian akan keselamatan di dalam Yesus. Dan melalui wabah ini ya Tuhan, boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan melalui kasus ini ya Tuhan, kami kembali disadarkan kami adalah manusia yang lemah. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tuhan, biarlah melalui hal ini kami boleh semakin dekat. Kami boleh bersama-sama membawa setiap jiwa-jiwa untuk kembali mengingat bahwa Tuhanlah yang boleh memberikan kita perlindungan dan juga memberikan kita pertolongan. Hanya kepada Tuhanlah kami berharap, dan hanya kepada Tuhanlah kami berseru untuk setiap pergumulan kami. Tuhan, masih banyak hal yang kami rindukan, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan. Tetapi Tuhan, karena terbatas ruang dan waktu Tuhan, biarlah semua hal ya Tuhan boleh kami sampaikan di setiap hari kami, setiap kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Dan kami percaya sebelum kami meminta, Tuhan tahu dan Tuhan yang paling mengerti apa yang kami butuhkan. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan
Sebelum itu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang sudah Engkau beri buat kami. Tuhan, kami juga bersyukur atas pertolongan-Mu kepada setiap jemaat kami. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan menjalankan persembahan, biarlah kiranya Bapa, Engkau berkati persembahan kami Tuhan, untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan melipat gandakan setiap berkat buat kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menyertai di dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan satu pujian buat Tuhan, Ku Bawa Korban Syukur. Jemaat dipersilakan berdiri, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Kaulah Harapanku.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh terus memelihara kami, menjaga, melindungi, memelihara kami dengan begitu sempurna. Terima kasih pada hari ini kami boleh kembali beribadah, walaupun di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang terus boleh melawat kami, Tuhan terus memberkati kami, bahkan kami bersama-sama mau belajar firman-Mu. Tolong Tuhan kuasai hati kami, pikiran kami, bahkan Kau yang mencelikkan mata hati kami untuk kami mendengar firman-Mu, untuk kami dididik, diarahkan, ditegur oleh firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kehinaan dan keterbatasan ini, biarlah sepenuhnya Engkau yang berdaulat, berotoritas di dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Kami siap bersama-sama belajar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh bersama-sama menjalani kehidupan di situasi pandemi COVID-19 ini. Kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah keberadaan virus yang sangat membahayakan. Tentu kekhawatiran, kegelisahan boleh ada di dalam pemikiran kita, ya. Tetapi mari kita terus menerapkan setiap himbauan dari pemerintah melalui protokol kesehatan, walaupun memang ini menjadi kenormalan yang baru di dalam kehidupan kita, membuat kita sedikit repot, membuat kita sedikit sibuk gitu ya, karena kemana-mana kita harus menjaga kesehatan kita, harus memakai masker, dan kemana-mana kita juga harus mencuci tangan ya, atau kita sedia hand sanitizer gitu ya. Dan kita juga harus menjaga kerumunan ya, menjaga diri dari kerumunan ya, atau social distancing, menjaga jarak aman satu dengan yang lain. Jadi kenormalan yang baru yang kita terapkan di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan peribadatan, di dalam kehidupan bersosialisasi di lingkungan kita, ini dianggap menjadi normal, walaupun sebenarnya ini tidak normal. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya hidup new normal gitu ya, kenormalan baru di dalam hidup kita, tetapi saya sangat merindukan bagaimana kita memiliki new normal faith gitu ya, kenormalan iman yang baru juga di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana situasi pandemi COVID-19 ini sampai hari ini belum terselesaikan, dan masih banyak sekali ya penularan yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan ya, dengan tema berjuang dengan iman gitu ya, berjuang dengan iman. Oke, kita akan buka Alkitab kita yang saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3, dan selanjutnya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 sampai 11. Saya akan membaca untuk kita semua. Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya membaca 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 sampai 11 saya akan membaca untuk kita semua. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka,
tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa kita atau bangsa-bangsa lain di tengah-tengah dunia ini sudah sekian bulan, sudah beberapa bulan, mereka betul-betul berjuang untuk memerangi virus COVID-19 ini. Mereka bergumul, mereka berjibaku menyusun strategi, membuat cara-cara yang luar biasa untuk memeranginya. Ya, membuat tim gugus tugas, ya, mulai dari pusat hingga daerah-daerah, bahkan segala macam cara mereka lakukan untuk berjuang memerangi virus. Baik tenaga medis, baik relawan, dan banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tentu keluarga kita juga berjuang. Ya, saudara-saudara kita, bahkan setiap kita juga berjuang untuk membuat tubuh kita tetap sehat. Kita betul-betul menjaga kesehatan imunitas tubuh supaya kita juga tidak mudah tertular oleh virus ini. Kita banyak minum vitamin, kita mungkin berjemur, kita mungkin makan makanan yang sehat, kita mungkin tidur yang secukupnya, kita menjaga kebersihan, sering mandi, kemana-mana pakai masker dan lain-lain. Kita berjuang supaya tubuh kita tetap sehat, ya, imun kita tetap kuat. Banyak juga orang berjuang di tengah-tengah kesulitan ekonomi, seperti bangsa kita terus berjuang supaya ekonomi kita tidak kolaps. Mereka terus bekerja dengan luar biasa supaya roda perekonomian kita tetap berjalan di tengah-tengah pandemi ini. Dan saya yakin setiap kita juga terus berjuang dengan pekerjaan kita supaya seluruh kebutuhan kita juga tercukupi. Banyak orang-orang yang berjuang di akhir zaman ini, ya, di masa-masa susah ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini mungkin menjadi suatu tanda bagaimana kita akan memasuki masa tribulasi, ya, seperti yang firman Tuhan jelaskan di kitab Wahyu. Ada 3 tribulasi gitu ya, pre-tribulasi, pengangkatan sebelum berkuasanya antikristus. Orang-orang kudus, gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan itu diangkat, ya, di dalam pre-tribulasi atau di dalam mid-tribulasi. Mid-tribulasi ini juga menggambarkan bagaimana orang-orang kudus itu akan mengalami masa-masa yang susah, ya, di tengah-tengah masa antikristus. Tetapi mereka tidak sampai selesai, ya, hanya setengah. Lalu di dalam ketidakmampuan mereka, anak-anak Tuhan ini diangkat oleh Allah ke surga. Dan ada juga yang berpandangan tentang post-tribulasi. Post-tribulasi ini menggambarkan bagaimana seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang kudus, umat-umat yang dipilih oleh Allah untuk percaya diselamatkan, itu mengalami penganiayaan oleh antikristus. Tapi setelah itu mereka akan diangkat untuk naik ke surga. Atau mungkin COVID ini menjadi suatu tanda bagi anak-anak Tuhan, bagi dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita berjuang dengan iman dan berjaga-jaga, seperti yang dialami jemaat yang ada di Tesalonika. Bagaimana Rasul Paulus melalui suratnya, ya, dia begitu menjelaskan dengan detail, karena saat itu jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika mengalami penderitaan, pergumulan dari orang-orang Yahudi, ya. Mereka mengalami serangan, mengalami penganiayaan, mengalami ejekan, karena mereka mempertanyakan bagaimana Tuhan akan datang, bagaimana orang yang sudah mati, apakah mereka bangkit.
mempertanyakan masalah kematian juga, dan banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Tetapi Paulus menegaskan di ayat yang ketiga, pasal 3 ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hari-hari ini betul-betul mengalami titik terendah kita karena dampak COVID-19 ini, mungkin kesehatan kita terancam, atau kita betul-betul sakit, atau mungkin perekonomian kita, keuangan kita betul-betul down, betul-betul berada di dalam titik terendah, membuat kita takut, khawatir. Mari kita terus mempercayai Tuhan, dan kita terus berjaga-jaga, dan terus berjuang lewat apa yang ada pada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari kita terus menjaga iman kita supaya tidak goyang. Tentu di masa-masa seperti ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan, harus semakin mengandalkan Tuhan, harus semakin dekat kepada Allah kita yang hidup. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca satu bagian firman Tuhan juga di Kisah Para Rasul ayat 22. Saya akan membaca Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi jelas bagaimana di sini rasul-rasul juga mengalami saling menguatkan di dalam iman, bertekun, ya, bahwa di dalam mengikut Tuhan, di dalam memikul salib, memang kita banyak sekali mengalami penderitaan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat bagaimana seluruh rasul itu semua juga mengalami yang namanya penderitaan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat susah di masa-masa pandemi ini. Oleh karena itu kita akan belajar 2 poin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melihat Alkitab kita, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dengan jelas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca, silahkan simak di dalam Alkitabnya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Jadi poin yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar. Sadar di sini diartikan dengan menahan atau menjaga diri, tidak berada di dalam kemabukan, hawa nafsu kedagingan, tetapi kita berada di dalam kewaspadaan. Berada di dalam kewaspadaan. Sadar, ya. Kita harus sadar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini adalah umat pilihan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami penebusan. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Dan kita adalah orang-orang yang menerima janji keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu mari kita terus menjaga iman kita agar tidak goyang di masa-masa krisis yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita harus sadar, ya, jelas bagaimana ayat selanjutnya, sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, ya. Berbaju jirahkan ini dalam arti baju jirah itu suatu peralatan, ya, perlengkapan suatu prajurit. Jadi dia harus berbaju jirah, dia harus memakai baju jirah, pengaman diri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berbaju jirah, mengenakan iman dan kasih. Bagaimana iman kita, bagaimana kasih kita di masa-masa sekarang ini. Apalagi selama beberapa bulan ini kita melakukan ibadah di rumah. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan, bagaimana iman kita kepada Tuhan, bagaimana kasih kita kepada
orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah masih betul-betul kasih yang murni, kasih yang tulus, atau semuanya hambar, semuanya biasa-biasa saja? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berbaju cirahkan, kita terus memakai iman kita, memakai kasih kita, kita kenakan, sehingga kita bisa bertahan, kita bisa survive di masa-masa susah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus kasih kita, terus iman kita, kita salurkan untuk kemuliaan Tuhan. Berketopong, ya, berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi di dalam iman kekristenan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup berjaga-jaga dengan iman kita, berjuang dengan iman kita, berarti kita betul-betul seperti prajurit yang siap kapanpun untuk mengadakan peperangan. Itu namanya berjaga-jaga, siap. Dia sudah siap baju jirahnya, memakai iman dan kasih, dia sudah berketopongkan, ya, dia ketopong itu adalah juga salah satu pelindung diri di bagian kepala, ya, atau helm gitu ya, atau senjata berbaju besi. Ini dilambangkan dengan pengharapan keselamatan kita, bahwa Yesuslah, ya, yang betul-betul sudah menyelamatkan kita. Jadi ketika kita sudah di dalam Yesus, ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya di dalam iman, kita berbaju jirahkan iman dan kasih, kita berketopongkan senjata pengharapan keselamatan kita di dalam Tuhan, disitulah kesadaran kita akan selalu kita rasakan. Di tengah-tengah situasi apapun, kita pasti sadar, kita pasti siap, kita pasti bisa menang, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, digambarkan bagaimana Yesus Kristus selalu di dalam Injil, di dalam firman-Nya, dia berkata berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Sering kali dikatakan berjaga-jagalah. Jadi kita harus betul-betul sadar, tidak tidur, ya. Mata rohani kita tidak terlelap, tetapi kita betul-betul sadar, terbangun. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang tidur itu tidak pernah sadar, ya. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk berdoa di Taman Getsemani, ya, ketika Tuhan suruh berjaga-jagalah di sini, lalu Yesus mengambil tempat untuk berdoa. Tetapi setelah Yesus berdoa, ia menjumpai murid-murid mereka tidak sadar, mereka tidur. Lalu Yesus kata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga sebentar saja? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kerohanian kita? Apakah betul-betul berada dalam terlelap, atau kita betul-betul sadar karena kita sedang memasuki masa-masa susah, masa-masa yang seharusnya kita semakin giat, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita sadarkan diri kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sampai tertidur, apalagi terlelap, ya. Kita harus tahu bahwa kita siap ketika Kristus datang kapanpun, ya, kita selalu siap. Karena di pasal 4 itu sudah digambarkan bagaimana kedatangan Tuhan, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu, ya, seperti pencuri yang kapan saja kita tidak tahu. Jadi mari kita menjaga hati kita, diri kita untuk senantiasa sadar, ya. Sadar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini jelas bagaimana jaminan keselamatan Allah bagi gerejanya, bagi umatnya itu sungguh nyata. Artinya kita tidak ditetapkan untuk
menghadapi murka Allah, bukan. Tetapi kita diizinkan mengalami penderitaan, itu bukan berarti oh Allah murka, bukan. Jadi jangan kita menganggap segala sesuatu yang negatif terjadi pada diri kita, oh Allah marah. Bukan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Itu menjadi bagian untuk membuat kita semakin dan semakin dekat kepada Tuhan. Itu menjadi bagian proses untuk kita semakin mengandalkan Tuhan. Itu menjadi bagian proses untuk kita semakin mempercayai Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain kita betul-betul sadar mengenakan iman dan kasih dan terus berketepungkan pengharapan keselamatan, disitulah jaminan keselamatan Allah bagi diri kita betul-betul nyata. Oleh karena itu jelas di ayat yang ke-10 itu digambarkan yang sudah mati untuk kita, supaya engkau atau kita berjaga-jaga. Iya. Kembali berjaga-jaga. Di sini dijelaskan berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi jelas bagaimana di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam keseharian kita, di dalam perjalanan hidup kita, mari kita selalu bergaul dengan Allah dengan menjaga kekudusan. Mari kita baca bagian firman 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Saya akan membaca 1 Tesalonika 3 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Paulus juga menekankan bahwa walaupun jemaat-jemaat di Tesalonika mengalami serangan, ejekan, pergumulan dari pihak-pihak orang Yahudi dan yang lain-lain, Paulus tegaskan, ya, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pembacaan Alkitab kita tadi juga dijelaskan dengan jelas, ya, kita disuruh kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Bagaimana kehidupan kita di masa-masa pandemi ini? Ketika kita beribadah di rumah, bagaimana kesiapan hati kita? Apakah kita seenak diri kita sendiri, ya, mau ibadah, pakaiannya terserah, atau mungkin kita sambil makan, minum, atau pas lagi ibadah kita mungkin keluar masuk dan lain-lain, kita karena tidak di gereja gitu ya. Bagaimana selama ini peribadatan kita di rumah? Ini menjadi refleksi juga bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Disitulah kita harus sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bisa membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23, ya, ayat 23 sampai 24. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 23 sampai 24. Saya akan membaca untuk kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah-tengah situasi yang susah ini, kita harus semakin menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Ya, karena Paulus begitu menekankan ketika hari Tuhan akan datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Disitulah kita sebagai gerejanya, sebagai baitnya, sebagai orang-orang pilihan, orang-orang kudus, kita harus menjaga supaya diri kita tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Terus dikatakan di ayat selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.
Nah, di sini adalah menjadi poin bagi kita untuk mengingatkan dan saling menasihati, saling membangun di dalam iman. Jadi, ketika seluruh anak-anak Tuhan di masa-masa pandemi, di masa-masa situasi susah, bukan ego diri sendiri yang harus kita layani, tetapi kita harus belajar untuk saling menopang satu dengan yang lain, saling mengingatkan, menasehati bahwa kita harus bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Ya, mungkin kita tahu begitu banyak anak-anak Tuhan sekarang ini yang imannya goyah. Ditambah kesusahan ekonomi, ditambah ke masalah kesehatan, ditambah masalah-masalah keluarga. Banyak anak-anak Tuhan yang imannya mulai goyah. Kita imannya kuat, kita betul-betul dipakai Tuhan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, untuk saling membangun iman saudara-saudara kita yang lain. Sehingga selain kita betul-betul sudah sadar, kita betul-betul mengalami janji keselamatan daripada Tuhan, ya. Sambil kita berjaga-jaga dan sadar menjaga kekudusan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Bahwa ketika kita bersama-sama diizinkan Allah, dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya, mengingatkan yang lain yang imannya goyah, ya, menasihati, dan kita bersama-sama dipakai Allah untuk menjadi berkat melalui pertolongan kuasa Roh Kudus, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tingkatkan rasa solidaritas kita satu dengan yang lain, ya, untuk kita saling memperlengkapi di dalam iman, untuk saling membangun di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semakin sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan di masa-masa pandemi ini. Percayalah, ya, di masa-masa krisis inilah iblis begitu gencar untuk menjatuhkan setiap orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan. Mari kita juga dengan radikal, dengan gencar untuk menjadi alat Tuhan, membangun iman saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang bergumul, saudara-saudara kita yang berada di dalam keterpurukan iman. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus semakin mengandalkan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan ada di dalam diri kita. Ya, seperti Yesus ketika dia menjalani puasa, ya, dia dicobai iblis berkali-kali di masa-masa kelaparan atau rasa lapar karena dia puasa, ya. Tapi Yesus bisa menang, dan saya yakin kita juga bisa menang di masa-masa krisis ini. Saya yakin kita juga bisa bertahan, bahkan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperhatikan banyak orang-orang yang mengalami pergumulan hari-hari ini. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang dengan iman kita, bersandar kepada Tuhan. Kita sadar betul, ya, kita terus kenakan baju jirah kita, iman dan kasih kita, ketopong keselamatan kita, pengharapan keselamatan kita. Mari kita terus berjaga-jaga di hadapan Tuhan, jaga kekudusan diri kita, bergaul terus dengan Tuhan. Dan kita perhatikan sekeliling kita, keluarga rohani kita, kita topang mereka dengan nasihat-nasihat dari Tuhan, dan kita bangun iman mereka di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya inilah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan kita semua mengalami janji Tuhan di tengah-tengah pandemi krisis ini. Tuhanlah yang akan memberkati kita, Tuhanlah yang akan menolong kita, Tuhanlah yang akan memampukan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita bersama-sama renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di masa-masa
COVID-19 ini kami boleh senantiasa diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan juga terus memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami sudah belajar firman-Mu bersama-sama ya Tuhan. Kami mau terus berjuang. Kami mau terus survive di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada hari ini. Kuatkan, teguhkanlah iman mereka. Jangan sampai goyah atau goyang. Tetapi biarlah Tuhan yang mengokohkan panggilan mereka ya, menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh kesehatan mereka, seluruh kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, dan ajari kami untuk senantiasa sadar. Dan kami tahu betul bahwa Tuhan yang akan terus memberkati, memelihara kami di tengah-tengah situasi apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Setelah itu kita naikkan pujian doksologi kepada Allah beri puji, dan kita mohon berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Teruslah berjuang dengan iman-Mu kepada Tuhan. Teruslah sadar sesadar-sadarnya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita. Dan mari kita terus berjaga-jaga, sadar di hadapan Tuhan. Dan mari kita terus mempercayai Tuhan bahwa Dia sudah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal, sehingga kita menjadi umat pilihan, menjadi umat tebusan. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak saat ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam.